Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Lolos Piala Asia U20 coy. Aduh, kayaknya timnas gue susah banget saingan sama negara-negara lain. Dah lah nggak lolos gue. Dah lah, semoga aja jadi peringkat 2 terbaik biar tetap lolos. Pamer ke abang senior. Bang, Ape, lihat nih adek lolos Piala Asia U20. Pamer ke timnas pusat dulu toh, kalau adek lolos itu. Dia. Buset, ada pemain keturunan Belandanya nggak, King? Woi lah. Rempah-rempah yang dulu buyut gua kasih ke lu nggak sebanding sama pemain yang lu kasih bejir. Tapi kalau barter sama Depay atau nggak si Gapo nggak apa-apa sih. Ngelunjak itu namanya. Ya, sekalian minta backnya MU tuh dong. The like itu bisa cocok itu. Cina minta Bahrain bantai timnas Indonesia. Hai, kenapa Cina begini? Cina Sohu meminta timnas Bahrain untuk membantai timnas Indonesia di pertandingan tanggal 10 Oktober nanti. Menurut Cina, timnas Bahrain itu sangat kuat dan pernah membantai Indonesia 10-0. Jadi di pertemuan dengan Indonesia nanti, mereka yakin kalau Bahrain ini mampu untuk membantai timnas Indonesia. Ya sebenarnya kenapa media Cina ini jadi repot ya untuk meminta Bahrain membantai Indonesia? Cina itu sebenarnya ngeri dengan timnas Indonesia, di mana kemarin Indonesia merilis ada 13 pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Dan sebagian besar pemain naturalisasi itu bermain di liga top Eropa. Hal itulah yang membuat Cina ketar-ketir dan sangat takut dengan timnas Indonesia. Apalagi melihat 2 pertandingan terakhir Indonesia mampu menahan imbang 2 raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia. Makanya Cina berharap Bahrain bisa menang dengan telak melawan Indonesia. Supaya dengan harapan Indonesia kena mental karena dibantai Bahrain. Dan Cina nanti bakalan menang lawan Indonesia tanggal 15 Oktober. Makanya selain minta Bahrain untuk membantai Indonesia, media Cina ini juga ya mengkritik timnas Indonesia yang terlalu defensif menurutnya. Jadi Cina berharap ya Indonesia main lebih terbuka. Supaya apa? Supaya gampang dibobol mungkin menurut dia ya. Kenapa Cina tukang ikut campur begitu dengan ya strateginya Indonesia begitu ya? Cina tahu kalau Indonesia yang sekarang itu lebih berbahaya dari Indonesia 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Makanya mereka mencoba untuk ya mengirim ya Psywar ke Indonesia begitu. Tapi kita lihat pemain-pemain Indonesia rupanya mereka ini masih fokus ke klub mereka masing-masing. Tidak fokus dengan berita-berita dari media Cina yang kalau boleh dibilang mereka itu secara sengaja untuk menyerang timnas Indonesia. Bahkan mereka itu mau melaporkan timnas Indonesia ke AFC dan juga ke FIFA. Katanya proses naturalisasinya Mes Hilgers dan Eliano Renders itu seperti ilegal begitu teman-teman, karena dilakukan bukan di Indonesia sumpah mereka, tetapi di Belgia itu teman-teman. Ya sebenarnya itu tidak melanggar aturan FIFA, tapi mereka mencoba untuk mencari-cari di mana sih kelemahannya Indonesia begitu. Bahkan nih kalau kita lihat ya atau kita menonton ya video yang barusan saya tampilkan, mereka itu meminta Bahrain untuk membantai Indonesia. Ya silahkan saja kalau memang bisa ya itu di lapangan ya silahkan saja tarung kan, kalah menang urusan kemudian begitu. Tapi saya pikir dengan kekuatan Indonesia yang sekarang ya kita mampu untuk mengalahkan Bahrain dan juga Cina. Mungkin di Bahrain tanggal 10 kita ya bisa imbang, setidaknya imbang ya, tetapi kalau menang lebih bagus lagi. Dan lawan Cina saya pikir kita masih sedikit unggul dari Cina. Kenapa saya bilang begitu? Karena beberapa pemain kita itu bermain di liga top Eropa dan mereka sering menjadi starter juga, mungkin beberapa saja yang tidak. Dan ini satu keunggulan buat timnas Indonesia. Nah, kalau kita berbicara soal cuaca di Cina, ya pemain-pemain kita yang khususnya pemain-pemain keturunan itu mereka sudah terbiasa dengan ya cuaca dingin ya di Eropa. Jadi kalau untuk menghadapi Cina, apalagi di cuaca dingin, ya saya pikir tidak akan sulit untuk pemain-pemain Indonesia. Nah, kalau kita menilai dari berbagai aspek ya kekuatan, ya skema permainan, kemudian kedalaman skuad yang sekarang, ya kita tidak menutup kemungkinan kita membawa pulang setidaknya 4 poin atau 6 poin. Tapi saya optimis Indonesia bawa pulang 6 poin itu dari Bahrain dan juga Cina itu teman-teman.
Strategi gila Sintayong yang sangat melelahkan. Mungkin 4-3-3 atau 4-4-2 adalah sistem yang familiar bagi penikmat bola Indonesia. Tapi 3-5-2 yang berubah menjadi 5-4-1 ketika bertahan adalah strategi yang cocok untuk Indonesia. Pressing gila Indonesia, mode 3-5-2. Pressing, dan pressing adalah gaya baru bagi Indonesia. Dulu jika melawan tim lebih kuat, Indonesia akan bermain dengan pertahanan rendah. Tapi di tangan Sintayong, Indonesia menerapkan middle, bahkan highland defense, beresiko. Memang, tapi bisa dicoba agar menang. Pressing Indonesia tidak seperti Vietnam era Park Hang-seo, yang menempel ketat pemain lawan seperti anjing gila. Pressing Indonesia lebih tertata. 5 gelandang Indonesia lebih berfokus pada menutup opsi umpan. Kita bisa melihatnya pada gol pertama. Saat Ivar Jenner mengejar pemain Saudi ke sisi kiri, Sandy Walsh sudah mengikat pergerakan pemain Saudi. Witan menutup opsi back pass. Struijk membantu press dan berhasil mendapatkan bola. Nah, ini kenapa STY itu minta ya satu dulu pemain diaspora. Setelah dia rasa oke, ini kayaknya harus ditambah untuk ya menambah kekuatan di skema yang akan saya buat. Minta lagi pemain diaspora, datanglah rame-rame mereka pemain diaspora. Dan akhirnya ya strategi yang dilakukan sama STY ini cukup berhasil, teman-teman. Kita lihat di 2 pertandingan awal itu tim-tim lawan agak sulit membobol gawang Indonesia karena strategi gila dari Sintayong ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat secara skema, di saat Indonesia mau main menyerang, Indonesia bisa pakai formasi 3-4-3 di mana gelandang kita itu ada 4, teman-teman. Pemain tengah kita ada 4. Nah, di sini Indonesia kalau mau main bertahan biasanya pakai 5-4-1. Bayangkan, teman-teman, 5-4-1 di belakang ada 5 back. Bagaimana lawan itu mau bisa membobol gawang Indonesia kalau di belakang ada 5 back, kemudian di tengah ada 4, hanya gantung 1 striker. Itu pun striker mungkin akan membantu pertahanan, kembali ke belakang dan membantu back dan juga gelandang. Nah, ini yang membuat para pemain diaspora kita seperti Ragnar itu ya seperti orang yang mau semaput di lapangan begitu ketika menjalankan tugas dari STY atau menjalankan skema yang dibuat oleh STY. Tapi ini cukup berhasil karena di 2 pertandingan awal kita ya belum terkalahkan. Kita bermain imbang dengan 2 negara besar yang secara sepak bola mereka punya sepak bola itu lebih elit dari kita itu, teman-teman. Ini keren ini STY, teman-teman. Gus Dur sudah ramalkan Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Kebetulan atau kode? Pada tahun 2006, Gus Dur pernah memberikan jawaban mengejutkan dalam sebuah wawancara. Saat ditanya kapan Indonesia akan lolos ke Piala Dunia, beliau dengan lugas menjawab, 20 tahun lagi. Jika kita hitung, 2026 adalah tahunnya. Apakah ini hanya kebetulan atau... Ya, kita aminkan saja begitu kan. Siapa sih yang tidak mau Indonesia masuk Piala Dunia? Kecuali ya pengkritik offside itu yang memang mereka tidak mau itu. Yang mereka hanya mau ya AFF saja, dari tahun ke tahun hanya mati di AFF itu. Tersembunyi dari Gus Dur, performa timnas Indonesia saat ini sedang di jalur yang tepat. Kita semakin dekat dengan momen yang telah lama dinantikan, lolos ke Piala Dunia. Gus Dur bukanlah orang sembarangan, ucapannya seringkali terbukti benar. Ingat prediksinya tentang Prabowo yang akan menjadi presiden di masa tuanya? Itu nyata terjadi. Jadi, apakah kita masih bisa memandang remeh prediksi beliau kali ini? Kalau kita ya melihat prediksi dari Gus Dur, mungkin yang percaya silakan percaya, yang tidak percaya juga silahkan ya, itu haknya kalian. Tetapi kembali lagi kita kan melihat itu kedalaman skuad, skema permainan dan ya kekuatan tim Indonesia yang ada sekarang. Tidak menutup kemungkinan, teman-teman, kita bisa lolos lewat playoff dan juga bisa lolos langsung ini. Ya, kalau kita lihat kekuatan kita melawan negara-negara yang kalau boleh dibilang ya sepak bola mereka lebih kuat, lebih elit, lebih maju dari kita. Ya 2 pertandingan awal kita sudah bisa tahan imbang mereka. Kita bermain di Arab, kita tahan imbang Arab di King Abdullah Stadion. Kita main di GBK, bisa tahan imbang juga Australia yang waktu itu kita digempur habis-habisan. Tapi ya mereka tidak mampu cetak 1 pun gol di gawangnya kita. Itu luar biasa. Nah, tanggal 10 itu kita akan lawan Bahrain dan juga tanggal 15 akan lawan Cina, dan selanjutnya kita akan main home lawan
Arab Saudi, teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan kita akan lolos ke sana. Kalau kita lihat dari kedalaman skuad yang ada sekarang. Coba kita lihat komen dulu nih, komen netizen pasti seru ini. Amin, semoga timnas Indonesia masuk Piala Dunia 2026. Amin, amin. Kita aminkan saja, semoga Indonesia bisa masuk Piala Dunia itu. Naturalisasi adalah tempat sampah, nggak berguna. Mungkin ada yang belum tahu, sini saya kasih tahu. Apakah benar tempat sampah nggak berguna? Sekarang coba Anda bayangkan, kalau Kasih paham dia, Bang. tempat sampah itu nggak ada di dunia ini. Di kantor nggak ada tempat sampah, di rumah sakit nggak ada tempat sampah, di restoran nggak ada tempat sampah, bahkan di segala tempat nggak ada tempat sampah. Mungkin semua orang akan buang sampah sembarangan, sampah berserakan, semuanya kotor, pemandangan gak enak dilihat, atau bahkan bisa menimbulkan wabah penyakit. Berlian mungkin barang yang paling mewah, tempat sampah mungkin barang yang paling murah. Tapi kalau berlian dihilangkan dari dunia ini, kehidupan akan berjalan normal. Kalau tempat sampah dihilangkan dari dunia ini, semua bisa berakibat fatal. Jadi tempat sampah bukannya nggak berguna atau bahkan sia-sia. Yang sia-sia itu adalah ketika anggota DPR berkata begini, absensi bukan satu-satunya ukuran kinerja anggota dewan. Alah, itu kan cuma alasan politisi di Senayan. Ada juga anggota dewan yang bilang tidak bangga dengan pemain-pemain diaspora yang sekarang, lebih bangga dengan Akamsi itu. Ya, walaupun ya secara manusia kita tidak terima, tapi ya itulah kenyataannya. Kita punya negara ini negara demokrasi, bebas orang mau mengkritik, tapi kita juga bebas untuk mengcounter narasi-narasi mereka itu. Beh, kelas. Kalian lihat ada nama Messil Girls. Mewah. Iya, jadi ini adalah top 8 back termahal di Asia, guys. Kalian lihat, nomor 6 ada nama Messil Girls. Mewah. Benar-benar beruntung kita bisa dapatin Messil Girls. Karena secara tidak langsung nama Indonesia juga jadi makin dikenal, guys, di Asia. Dan di sini Messil Girls menempati posisi 6 sebagai back termahal di Asia. Di mana di posisi 1 itu ada Kim Min Jae dengan market value 782 M. Kemudian di posisi 2 ada jelas back Bayern Munchen. Hiroko Ito dengan market value 521 M. Dan di posisi 3 ada Ko Itakura dengan market value 208 M. Lalu di posisi 4 ada Koki Machida dengan 173 M. Selanjutnya di posisi kelima ada Alessandro Cirtati dengan market value 147 M. Dan di posisi ke-6 ada back asal Indonesia, guys, Messil Girls dengan market value 121 M. Dan di posisi 7 ada Tsuyoshi Watanabe dengan market value 121 M. Kemudian di posisi 8 ada Harris Gotar dengan market value 121 M. Masih nggak nyangka ternyata timnas Indonesia punya back termahal di Asia. Gimana nih menurut kalian melihat Messil Girls masuk top 8 back termahal Asia? Coba kasih pandangan kalian di kolom komentar. Nah, akhirnya Indonesia punya nama terangkat toh dengan datangnya pemain-pemain keturunan ini. Ya kalau dulu mungkin kita ya berkutat di situ saja. Ya pemain-pemain kita ya kan dari lokal semua, teman-teman. Ya secara harga pasar ya tidak berkembang ke Asia gitu. Tapi kita lihat bukan hanya di Asia saja si Messil Girls ini, teman-teman. Tapi ya dia bisa menjadi pemain yang sering diturunkan sama pelatih FC20. Dan kalau kita lihat dia masuk top 8 back termahal di Asia dan menjadi pemain termahal atau back termahal ke-6 di Asia. Gila. Itu ada bendera Indonesia, ada Indonesia di sana. Apakah kita tidak bangga? Bangga, yang tidak bangga cuma ya pecinta Akamsi itu kemarin. Udah sering blunder dan ketuaan, kenapa Jordi Amat tetap dipanggil STY untuk timnas? Jordi Amat adalah salah satu pemain yang dipanggil STY untuk melawan Bahrain dan China. Namun banyak netizen yang mengkritik keputusan STY tersebut. Netizen menganggap Jordi Amat keseringan blunder dan sudah terlalu tua. STY sendiri punya alasan mengapa dia tetap memanggil Jordi Amat. STY menganggap meski Jordi Amat sudah tua, dia tetap pemain terbaik. STY juga menjelaskan blunder-blunder Jordi tak ada kaitannya dengan usia. Kalau dibilang dari segi pengalaman, Jordi Amat adalah pemain paling berpengalaman di timnas. Dia sudah main di Liga Spanyol dan Inggris. Mungkin faktor itu yang tetap membuatnya dipanggil ke timnas. Udah sering blunder. Ya, dia juga salah satu pemain yang cukup tua dan senior di timnas Indonesia. Jadi tidak ada salahnya ketika STY memanggil Jordi Amat, ya walaupun dia masih dalam keadaan cedera juga, baru sembuh ya teman-teman. Tidak masalah karena ya kekuatan dia sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia dan juga mentalitas dia sebagai seorang senior itu dibutuhkan untuk mengangkat mental dan juga semangat dari anak-anak Indonesia yang khususnya yang bermain di timnas senior karena mereka ini masih muda-muda. Dengan adanya Jordi Amat sebagai kapten di situ,
ya bisa menambah semangat mereka. Walaupun nanti mungkin yang menjadi kapten seterusnya adalah JITS. Tetapi kalau kita lihat rata-rata mereka itu di bawahnya Jordi Amat. Nah, dengan ada seorang senior di sana, maka mereka akan semakin termotivasi untuk bermain lebih baik lagi, teman-teman. Jadi tidak ada salahnya. Ya, kita juga masih membutuhkan Jordi Amat, bukan hanya saja di dalam lapangan, tetapi di luar lapangan sebagai penyemangat adik-adiknya dia, rekan-rekannya dia, teman-temannya dia yang akan menjadi starter itu, teman-teman. Ya, tidak ada salahnya itu. Coba kita lihat dulu komentar, lagi-lagi komentar. Kalau Jordi Amat main, maka Indonesia akan kalah. Ya tidak juga, saya pikir. Karena kita punya back yang lebih bagus juga, ada JITS, ada Messi Hilgers. Martin Paes cedera, Jordi Amat dipanggil timnas pertandingan. Apa ini? Ya Martin Paes itu bisa bermain sih, teman-teman, karena cedera ringan ya. Dia masih punya banyak waktu untuk recovery, pemulihan. Jadi jangan khawatir, teman-teman. Saya yakin Jordi Amat, si Martin Paes, kiper andalan kita bisa main nanti lawan Bahrain dan juga Cina itu, teman-teman. Jadi jangan khawatir. Kita optimis saja, kita yakin saja Martin Paes bisa main. Kemudian kita dapat 6 poin dari 2 pertandingan away ini, teman-teman. Itu harapan kita. Kalau kita dapat 6 poin dan kalau nanti bermain di GBK kita dapat lagi 6 poin, maka kita sudah punya modal untuk lolos langsung ke Piala Dunia tahun 2026. Oke, teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan kita. Ya, kita dukung terus timnas kita. Jangan sampai kita tinggalkan timnas kita. Jangan sampai kita tidak dukung. Ya, apapun yang terjadi dengan timnas kita, mau kalah, mau menang, mau imbang, kita harus tetap dukung mereka. Karena mereka main di lapangan membawa nama Indonesia, bukan nama pribadi mereka, nama Indonesia. Jadi kita wajib dukung mereka. Siapapun yang starter, mau dia ya pemain lokal, pemain keturunan, ya di sana sudah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan lagi. Mereka adalah orang-orang Indonesia yang membawa nama negara Indonesia, yang membuat Indonesia bangga dan memakai logo Garuda di dada. Oke, teman-teman, sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya.